Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Amin. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidin amin. Untuk melanjutkan bacaan kitab Muraqil Mudiyah. Warajulin salisin atau warajulun salisun istahwada ay ghalaba alaihi syaitan fatahada ilmahu dari'atan ay wasilatan ila takasuri ay ilmu kasarati bil mali wa tafahura ay al mubahata bil jahi wa ta'azzuza ay sayratal quwati bi iratil atba'i. Lelaki yang nomor 3 adalah orang yang mencari ilmu yang dipedaya setan, yang dikalahkan oleh setan. Dia menjadikan ilmunya sebagai perantara untuk mengumpulkan harta, untuk berbangga-banggahan dengan jabatan atau pangkat, untuk menjadi kuat karena banyaknya pengikut. Wa yadkhulu bi ilmi kullamathalin, dan dia masuk kepada tempat di mana dia bisa masuk dengan ilmunya. Maksudnya yamkuru bi ilmihi makron kasira. Dia masuk karena nipu orang dengan penipuan yang sangat luar biasa. Ilmu yang dicari itu digunakan untuk menipu orang, untuk mengumpulkan harta yang banyak, untuk banyaknya pengikut. Padahal Allah Ta'ala itu berfirman, wala tatahidul aimanakum dhalan bainakum. Jangan kamu jadikan sumpah-sumpah kamu untuk masuk di antara kamu dengan tujuan makron wahdiatan, menipu dan mempedaya. Raja'an ayyagdiya minad dunya wa tarahu wa huwa ma'adadika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanatin adimatin. Dia menginginkan agar mendapatkan dunia, agar terpenuhi kebutuhannya. Dan lelaki yang nomor 3 ini dengan tujuan itu dia di dalam hatinya menyimpan ada perasaan bahwa dirinya ada di sisi Allah, ada di tempat yang tinggi, artinya merasa mendapat derajat yang tinggi karena banyaknya pengikut, karena banyaknya harta. Litisamihi bisimatil ulama, karena rupanya seperti rupanya ulama. Wa tarasumihi, wajahnya rupanya berupa seperti ulama. Tanda-tandanya tanda-tanda ulama karena pakai surban, pakai jubah kalau perlu. Wa tarasumihi birusumihim, dan rupanya seperti rupanya ulama, penampilannya seperti penampilannya ulama, caranya berhias seperti hiasnya ulama, wal mantiki, dan juga tutur katanya juga bertutur kata seperti ulama. Sedikit-sedikit misalnya subhanallah, sekoni alhamdulillah, Allah mun bedoreng ya Allah, mun bedoreng salam Nabi TV kan ada suara. Nah, hanya ingin berpenampilan seperti penampilan ulama, padahal di dalam hatinya itu busuk karena ingin dunia saja yang didapati. Fahada ay ar-rajulus salisu min halikin. Laki yang nomor 3 ini termasuk orang yang rusak. Wa minal hamko, dan termasuk orang yang kurang akal, orang yang dungu. Al-hamko dibaca dengan fathahnya ha, wa sukunil mim, dan sukunnya mim, wa bil qasri, dan dibaca dengan qasar hamko. Hamko ini jamak daripada ahmak. Wa minal hamko, termasuk orang yang dungu. Jadi kalau cari ilmu tujuannya hanya ingin mengumpulkan harta, hanya ingin banyak pengikut, hanya ingin jabatan, misalnya ingin jadi PNS, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ya tujuannya cuma itu. Ini termasuk orang yang rusak, termasuk orang yang dungu.
Al-maururin, termasuk orang yang kena tipu setan. Ai al-mahdu'in li setan, termasuk orang yang dipedaya setan. Idir raja'u munqati'un an taubatihi, karena harapannya putus dari taubatnya. La turja li pauti qadi alaiha. Ai li anna taubatahu la turja li pauti qasdihi alaiha, karena taubatnya itu tidak bisa diharapkan. Karena potnya tujuannya, karena tidak tercapainya tujuan, karena tidak ada tujuan. Lidonihi anhumil muslimin, karena dia mempunyai dugaan termasuk orang yang bagus, padahal bukan orang yang bagus. Kalau orang itu sudah merasa salah, itu masih ada harapan untuk bertaubat. Tapi ini tidak merasa salah, tapi merasa orang yang bagus. Lain halnya lelaki yang nomor 2 tadi, yang mencari ilmu, tujuannya mengumpulkan harta, tapi dirinya menyadari, merasakan, tahu kalau niatnya tidak baik. Ini masih ada harapan untuk bertobat karena menyadari dirinya sudah salah. Nah, yang nomor 3 ini tidak ada perasaan merasa bersalah, malah mempunyai dugaan annahu minal muslimin, termasuk orang yang baik. Maka dari itu ini termasuk sangat bahaya. Kenapa? Karena merasa dirinya baik. Berarti tobatnya tidak bisa diharapkan lagi. Wa huwa ay arajul sajju ghafirun an qouli ta'ala, lelaki yang nomor 3 ini lupa pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Wahai orang-orang yang iman, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata pada sesuatu yang tidak kamu lakukan? Wa huwa ay hadzal rajulu mimman ay mim ba'di man qala fihim, lelaki yang nomor 3 ini termasuk sebagian orang yang berkata fihin, di dalam manusia, ay fi hakihim, maksudnya di dalam haknya manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sebagian orang yang berkata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal ahwabu alaikum minad dajjal. Saya lebih khawatir pada seseorang, lebih khawatir daripada dajjal atas diri kamu daripada dajjal. Saya ulangi, ana min ghairi dajjal, saya dari lain dajjal, ahwafu alaikum, lebih khawatir atas diri kamu minad dajjal, daripada dajjal. Apa itu? Ya ulama su itu. Penampilannya seperti ulama soleh, pakaiannya seperti ulama soleh, wajahnya seperti ulama soleh, berhias seperti ulama soleh, tapi kenyataannya bukan ulama soleh, tapi ulama su. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada dajjal. Kalau menghadapi dajjal, Nabi Muhammad tidak khawatir karena sudah jelas. Ada tulisannya kafir, jelas. Matanya 1, ya jelas, itu dajjal musuh. Tapi kalau ini dibilang musuh, berpenampilan seperti ulama, berpakaian seperti ulama, berminyak wangi seperti ulama, kalau perlu 2 liter langsung sekaligus otak kenyang. Wa fi riwayatin ghairu dajjal ahwafani alaikum, selain dajjal itu mengkhawatirkan saya atas diri kamu. Ya ini ulama su itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, bihadfin nun, dengan membuang huruf nun wiqayah, ai ahwabu muhawwifati alaikum, saya lebih khawatir tentang kekhawatiran saya atas diri kamu. Ahwabu habarun ghairu, ada pun lapan ahwab itu jadi khabar. Wa huwa af'alu tabdil, ini termasuk fi'il tabdil, ahwabu lebih mengkhawatirkan. Kenapa di sini kok ada nunnya ahwafuni? Wa inna ma duhilan nunu fihi li musabahatihi li fi'li ta'jub. Ini dimasukin nun, dikasih nun karena menyerupai pada fi'il ta'jub. Kemudian setelah Nabi bersabda seperti demikian, para sahabat itu bertanya, fakilah ay li Rasulillah, wa ma huwa, dan siapa dia yang paling mengkhawatirkan diri engkau ya Rasulullah daripada dajjal itu siapa ya Rasulullah? Faqalah, Nabi Muhammad menjawab, ulama usu, ya orang-orang alim yang jelek itu, orang-orang yang berpenampilan seperti penampilan ulama tapi sebenarnya bukan ulama. Wa huwa kullu munafikin kasiri ilmi lisan jahilil qalbi wal amal. Ulama su itu yaitu setiap orang yang munafik, banyak ilmu lisannya, pandai berbicara, pandai bersilat lidah,
Jahilil qalbi, tapi bodoh dalam hati. Wal amali, bodoh dalam perbuatan. Ittahadal ilma harfatan yakulu biha, menjadikan ilmunya sebagai lahan untuk mengeluarkannya. Jadi cari kehidupan, cari kesenangan dunia, ilmunya digunakan untuk kepentingan dunia itu semata. Ya ini ulama su. Ya ini yang dikhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.